Langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Rizka. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mencek kehadiran kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti lengkap semua ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian semua untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Halo, halo, Bandung. Pintar. Mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periahan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang menjadi lautan api, mari dong rebut kembali. Oke, sudah selesai. Silakan duduk. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih bersemangat dan siap untuk mengikuti pelajaran, Ibu punya sedikit tepuk-tepuk. Ya. Lihat contoh Ibu. Ini namanya tepuk siap. Tepuk siap. Siap kanan, siap kiri, semuanya siap belajar. Paham? Paham. Oke, kita coba. Tepuk siap. Siap kanan, siap kiri, semuanya siap belajar. Oke. Nah, Ibu tanya, apakah kalian ingat pembelajaran kita sebelumnya, anak-anak? Oke, pintar. Simbol-simbol Pancasila. Ibu ingin mengulang sedikit. Simbol yang kedua, apa anak-anak? Pintar. Simbol yang kelima? Pintar. Simbol yang pertama? Simbol yang keempat? Kepala benteng. Oke. Ada lagi yang simbol yang belum Ibu sebutkan? Ada. Tiga? Pohon. Pintar. Pohon beringin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang pahlawanku dan subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, sebelumnya Ibu tanya, kalian tahu apa itu pahlawan? Orang yang berjasa. Oke, orang yang berjasa. Apa lagi? Orang yang berperang. Apa lagi? Rela berkorban. Ya, orang yang rela berkorban. Ya, siap. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pahlawan itu adalah orang yang berjuang, orang yang berkorban, orang yang rela mempertahankan negaranya. Sampai titik darah. Iya, siap sampai titik darah penghabisan. Nah, selanjutnya kita hari ini akan mencakup 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama ada IPS, IPA, dan juga bahasa Indonesia. Nah, dari situ nanti kita sama-sama akan mencapai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian membaca teks nanti tentang Raja Purnawarman, kalian akan mengetahui bagaimana sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki raja tersebut pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang kedua, setelah kalian nanti melakukan percobaan IPA, kalian akan mengetahui bagaimana sifat-sifat cahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah nanti kita melakukan percobaan, kalian dapat menuliskan hasil kesimpulan, hasil pengamatan kalian ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu punya gambar
yaitu tentang pahlawan. Ibu mempunyai gambar. Ada berapa orang di dalam gambar ini? Dua. Ini ada siapa anak-anak? Ini satunya orang tua. Iya, orang tua kakek. Apa yang dilakukan anak ini terhadap kakek? Membantu kakeknya ibadah. Pintar sekali. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak ini mempunyai nilai sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban untuk menolong kakeknya menyeberang jalan. Nah, karena kalian sudah tahu bagaimana sikap-sikap kepahlawanan, ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Ya, kita berhitung. Mulai dari siapa? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, nah sekarang ibu bagi ya langsung dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Paham anak-anak? Paham. Oke. Silakan bikin lingkaran, setengah lingkaran. Iya. Berjarak ya 5 meter. Oke, sudah. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian ini. Ya. Nah, kalian amati dulu gambarnya. Kegiatan apa sih yang ada di dalam gambar tersebut? Setelah kalian mengamati, ibu minta silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah tertera di dalam kolom tersebut. Jawab dengan singkat ya anak. Memelihara. Ya, pintar. Memelihara hewan dan tumbuhan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya ya anak-anak. Sudah anak-anak ibu? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang ibu minta perwakilannya maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasilnya. Linda, Bu. Rifna, Bu. Siapa, Bu? Terserah kalian saja. Siapa yang mau silakan maju ke depan kelas. Salam, Bu. Iya, masing-masing. Oh, kalau Linda mau, Bu. Ya, kelompok 1 dulu sampaikan hasil diskusinya. Pertanyaan nomor 1, apa yang mereka lakukan dari gambar pertama ini? Yang mereka lakukan yaitu menjenguk teman yang sakit. Lalu gambar kedua yaitu memelihara hewan dan tumbuhan. Lalu gambar yang ketiga itu menyiapkan buku sebelum berangkat sekolah. Terus bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Perilaku yang baik. Terus pertanyaan ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Yaitu saling menolong. Oke, bentar. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang ibu mau dengar hasil diskusi dari kelompok 2. Iya, yang pertama itu apa yang mereka lakukan yaitu menjenguk orang sakit, terus memelihara hewan dan tumbuhan, dan membantu teman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Adalah perilaku yang baik. Terus yang ketiga, hal apa yang bisa kamu contoh yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oh, pintar anak pramuka ya, kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk dulu. Beri tepuk tangan. Oke, nah, ibu akan tarik kesimpulan dari gambar yang pertama tadi. Itu adalah menjenguk orang yang sakit. Artinya, jika sesama teman kita harus, bila ada teman yang sakit, alangkah baiknya kita jenguk, kita doakan supaya dia sehat. Yang kedua ada gambar perilaku memelihara hewan dan tumbuhan, karena makhluk hidup
sebagai manusia, tetapi makhluk hidup itu meliputi 3 hal, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, dan yang ketiga itu adalah membantu sesama teman menyiapkan buku. Ya, menyiapkan buku. Nah, dari soal yang telah kalian kerjakan tadi, kalian sudah paham bagaimana mencerminkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, siap, bagus. Karena kalian sudah paham, Ibu mempunyai suatu cerita. Nah, Ibu mempunyai suatu cerita tentang Raja Purnawarman, Panji segala raja. Ibu minta siapa dari kalian yang ingin membacakan ke depan? Salam. Salam, Ibu minta bacakan dengan lantang ya, biar teman-temannya mendengar dari awal sampai selesai. Dari awal sampai Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Ya, terima kasih Salam. Tepuk tangan dulu untuk Salam. Oke, nah karena Salam ya tadi sudah membacakan cerita tentang Raja Purnawarman Panji segala raja. Jadi Ibu akan mentes apakah kalian mendengarkan Salam atau tidak. Ibu mempunyai pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini adalah salah satu mengukur kemampuan kalian dalam menyimak isi cerita. Jadi silahkan. Ini Rizka. Oh ya, ini punya satu lagi. Nih, nah untuk mengukur pemahaman kalian tentang nilai kepahlawanan dari cerita rakyat, silahkan kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan tadi. Pertanyaan itu sudah ada di dalam cerita tersebut. Ibu beri waktu ya, 3 menit dari sekarang. Ingat ya, semua kalian harus berpartisipasi, harus berdiskusi. Kalau kalian tidak paham dan ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang tidak paham bisa angkat tangannya ya dan bertanya dengan Ibu. Betul sekali. Nomor 3.
ngomong. Oke, kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya anak-anak ibu. Salutnya sudah, bilang sudah ya. Bagaimana kelompok satu? Sudah Bu? Sudah Bu. Oke sudah, karena kalian sudah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya maju ke depan lagi tapi dengan orang yang berbeda. Iya boleh suka. Karena tadi kelompok satu sudah duluan, sekarang yang minta kelompok dua. Kelompok dua silahkan bacakan hasil diskusinya. Setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Salamia, maka yang dapat kami jawab yaitu yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu yaitu yang pertama memperbaiki aliran Sungai Gangga, terus membangun saluran air dan memberantas perombak. Terus yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimilikinya yaitu berani memimpin. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Rakyatnya menjadi senang, aman, dan sejahtera. Terus yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Maka rakyatnya akan menderita dan sengsara. Yang kelima, ceritakan kembali sejarah tertulis, isi teks berdasarkan jawabanmu dan tulislah perhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara. Dia merupakan raja yang berani memimpin dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyatnya menjadi senang, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga berkat kegigihannya, akhirnya Raja Purnawarman telapak kakinya diabadikan menjadi prasasti Ciaruteun. Ya, bagus. Itu adalah hasil dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu. Oke dulu ya. Sekarang hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusinya itu yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu memperbaiki dan memperindah aliran sungai. Kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, yaitu berani memimpin dan melawan perompak. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Senang karena sawahnya bisa dialiri sungai. Empat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika kerajaannya tidak memiliki sikap kepahlawanan, yaitu rakyatnya merasa tidak aman dan tidak sejahtera. Yang kelima, menceritakan kembali, yaitu Raja Purnawarman itu merupakan raja kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. 2 tahun kemudian dia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan, yang membuat para petani senang karena ladangnya dapat dialiri air. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan,
telapak kaki Raja Purnawarman itu diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutkeun. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Iya. Nah, jadi dari pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini adalah beliau memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Kemudian 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir di seluruh kerajaan. Nah, selanjutnya karena dari pertama tadi kalian sudah mengetahui bagaimana sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua kalian juga sudah bisa mengambil sikap kepahlawanan dari cerita Raja Purnawarman. Nah, setelah kalian sudah menjawab pertanyaan tentang Raja Purnawarman tadi, selanjutnya kegiatan berikutnya kita akan melakukan percobaan IPA tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita masuki itu, biar kalian tambah fresh lagi, Ibu minta kalian berdiri. Kalian berdiri, kita melakukan gerakan tubuh sedikit supaya kalian tambah bersemangat. Lihat Ibu ya, kayak gini hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dulu tepuk tangan. Nah, sebelum Ibu ingin memperjelas lagi apa itu cahaya dan bagaimana sifat-sifat cahaya, Ibu mempunyai video. Silahkan kalian simak apa isi di dalam video tersebut. Paham anak-anak? Paham. Oke. Mulai, Bang. Nah, kalian sudah menyimak dengan baik anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nah kita ini kan kegiatan selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Apakah kalian tahu cahaya itu apa sih?
Cahaya, ada yang tahu? Sinar. Cahaya itu adalah sinar yang dikeluarkan atau dipantulkan dari sebuah benda yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, dari cahaya itu mempunyai sifat-sifat cahaya yang sudah kalian tonton tadi. Ada cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, apakah kalian pernah berenang, anak-anak? Nah, apakah kalian pernah melihat pantulan wajah atau badan kalian di sebuah kolam renang? Pernah. Nah, itu adalah salah satu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Apakah kalian pernah melihat cahaya itu memasuki kaca jendela rumah kalian? Pernah. Nah, pernah. Ini salah satunya. Nah, itu adalah sifat cahaya menembus benda bening. Oke, nah setelah itu, karena kalian sudah tahu materinya, kita akan melakukan percobaan lagi. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil salah satu percobaan yang telah Ibu siapkan. Silakan ambil satu-satu ya. Ambil ya. Iya, ambil gelasnya satu. Dan lilinnya juga satu. Oke, nah dan ini adalah kertas kartonnya 3. Nah, ya kalau sudah silakan kembali. Oke, nah karena kalian sudah. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu ingin kita membuat kesepakatan dulu. Yang pertama, kalian harus benar-benar mengikuti percobaan ini dengan seksama. Artinya harus menuntut, harus step by step. Yang kedua, jika kalian ingin bertanya, acungkan tangan dulu, baru silakan bertanya. Dan yang ketiga, karena kalian melihat itu ada lilin, berarti kita berhubungan dengan api. Jadi kita harus hati-hati. Dan yang terakhir, jika kalian sudah menggunakan percobaan, Ibu minta harap rapikan dengan baik. Oke, yang pertama, kita akan melakukan percobaan cahaya merambat lurus. Itu sudah ada 3 karton yang sudah dilubangi. Silahkan kalian dirikan. Ya. Silahkan kalian dirikan. Ya Pak Ibu. Tunggu ya. Nah itu sebelum kalian dirikan itu ada lilin. Silahkan. Nah silahkan. Karena ini cukup Ibu saja. Kita harus menyalakan lilin dulu terlebih dahulu. Jangan. Ya. Wih api. Setuju main api. Ya ini kayak gini guys. Kayak ini anak-anak. Oke, kita nyalakan lilin dulu. Keluarkan anak Ibu. Iya. Bukan di sini anak Ibu. Iya. Ya, pas sesuaikan ya. Kartonnya harus benar-benar lubangnya Ibu harus sama rata dan lilinnya harus benar-benar berdiri tepat di belakang kartonnya. Iya betul. Paling kah? Ikem itu paling. Ini anak Ibu pakai kursi. Gimana gitu anak Ibu? Ya dong, Ibu. Sebab Ya. Sesuaikan lilin dengan lubang itu sesuaikan ya anak Ibu. Setelah kalian menyalakan lilin tepat di belakang karton, sekarang Ibu minta kalian secara bergiliran melihat dari ujung karton. Cahaya tadi sudah merambat lurus anak-anak? Nah, oke. Berarti percobaan pertama sudah berhasil. Silakan matikan lilinnya, yuk. Yuk. Dan rapikan kartonnya. Siapkan
Ya. Sekarang silakan kalian senteri gelas tersebut. Dengan ya. Apakah cahaya tersebut menembus benda bening? Nah, ya. Berarti percobaan 2 telah berhasil. Berhasil. Rapikan gelasnya anak-anak, hati-hati kalau pecah. Yang ketiga, kita akan mencoba cahaya dapat dipantulkan. Siapkan senter dan cermin. Nah, terus sudah. Apakah cahaya tersebut dapat dipantulkan anak-anak? Berarti percobaan kita berhasil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan melakukan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Siapkan gelas dan pensil anak-anak. Oke, nah cahaya dapat dibiaskan ini harus berhubungan dengan air. Ibu akan mengisi airnya. Oke, nah cahaya dapat dibiaskan. Apa yang kalian amati dari pensil tersebut anak-anak? Pensilnya patah. Oh, pensilnya patah. Oke, betul sekali. Pensilnya itu. Ya, betul. Agak bergeser ya. Agak bergeser di bawah gana. Kalau pensilnya yang di dalam baju gana. Ya, betul sekali. Sudah jelas terlihat kan anak-anak perbedaannya seperti apa? Ya. Oke, sekarang percobaan yang terakhir berhasil. Oke, silakan rapikan semua percobaan tadi. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, ibu akan membagikan kalian LKK. Nah, silakan kalian jawab karena kalian sudah melakukan percobaan tadi. Jawab dengan singkat, jelas, dan padat ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Ibu minta perwakilan dari kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah kalian tuliskan tadi. Ayo. Rikna, bacakan dari hasil percobaan kalian tadi. Yang pertama cahaya merambat lurus, habis itu yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya itu yang percobaan pertama yaitu 3 karton tebal dan lilin, percobaan kedua senter dan gelas, percobaan ketiga cermin dan senter, percobaan keempat pensil dan gelas. Jadi kesimpulannya cahaya memiliki sifat-sifat yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan dan dibiaskan. Oke, itu adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, pada percobaan 1 itu cahaya merambat lurus. Pada percobaan 2 cahaya dapat menembus benda bening. Sedangkan pada percobaan 3 cahaya dapat dipantulkan, dan percobaan 4 itu cahaya dapat dibiaskan. Sedangkan alat dan bahannya pada percobaan 1 itu ada 3 karton tebal dan lilin. Percobaan 2 ada senter dan gelas. Percobaan 3 ada cermin dan senter. Percobaan 4 ada pensil dan gelas. Jadi kesimpulannya itu cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rifna dan Salam. Silakan duduknya. Nah, alhamdulillah anak-anak itu sudah dapat memahami tentang sifat-sifat cahaya hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai selesai. Angkat tangan anak-anak. Silakan simpulkan pembelajaran kita dari awal sampai hari ini tadi. Yang pertama tadi kita belajar tentang sikap-sikap pahlawan, terus mengamati cerita, yaitu untuk mengetahui sikap-sikap pahlawan yang
mereka. Lalu yang terakhir yaitu melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Siva. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah memahami sikap-sikap kepahlawanan dari cerita tentang Raja Purnawarman. Dan terakhir, kita sudah bisa melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Linda. Ya, Linda silahkan baca doa. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak Linda. Oke, sebelum kita pulang merapikan buku-bukunya, Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Dari mana anak-anak? Iya, pintar. Oke, mulai. Ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari, mangga repot, masak bengkok dimakan api, apinya cancurukan, bengkok dimakan api, apinya cancurukan, tutung dikitip di dalam, namanya batis tutung dikitip di dalam. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan duduk. Oke, silakan rapikan alat percobaan tadi. Silakan rapikan tempat duduknya dan silakan rapikan buku tulisnya. Ibu